Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Ridho Hidayati dari kelas GMID. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data kualitatif. Langsung saja, yang pertama, model-model analisis data kualitatif. Model-model analisis data kualitatif ada 7. Yang pertama yaitu model Miles and Huberman, di mana Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya mencapai titik jenuh. Tahapan dalam menganalisis data model interaktif dimulai dari reduksi data. Dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti menggunakan berbagai macam teknik dan berlangsung secara berulang-ulang. Data yang diperoleh biasanya masih belum terstruktur dan masih kasar, sehingga diperlukan analisis data dengan cara reduksi data. Yang kedua yaitu display data. Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, pola, dan lain-lain, sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah jika tidak diikuti oleh bukti yang kuat. Namun, jika sudah diikuti oleh bukti yang kuat, kesimpulan dapat bersifat fleksibel. Yang kedua yaitu ada model Spratley. Menurut Spratley, analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, analisis domain, di mana peneliti memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau tempat penelitian. Yang kedua yaitu analisis taksonomi. Selanjutnya, setelah domain yang telah ditentukan perlu dijabarkan menjadi lebih rinci agar mudah mendapatkan informasi secara mendalam. Yang ketiga yaitu analisis komponensial, di mana peneliti mencari ciri-ciri secara khusus yang ada pada setiap unsur dengan melakukan perbedaan dari setiap elemen yang ada. Yang terakhir yaitu analisis tema kultural, di mana peneliti mencari hubungan atau pola satu dengan lainnya di antara domain atau bagian yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam tema atau judul penelitian. Yang selanjutnya ada model sirkuler Nasution. Ada 3 prosedur dalam penelitiannya, yaitu reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan serta verifikasi. Yang keempat ada model Lexi Gemaleong. Ada beberapa langkah yang termasuk dalam analisis data kualitatif yang meliputi yang pertama yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data. Yang kedua, mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi. Yang ketiga, menyusun abstrak ke dalam satu satuan. Yang keempat, coding setiap satuan. Yang kelima, pemeriksaan keabsahan data. Dan yang keenam, penafsiran data. Yang kelima, model Janisch-McDury. Menurut Janisch-McDury, ada beberapa tahapan dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu membaca dan mempelajari data, menandai gagasan yang ada dalam data. Yang kedua, mempelajari kata-kata kunci dan berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data. Yang ketiga, menuliskan model yang ditentukan. Yang keempat, coding yang telah dilakukan. Yang keenam, ada model sirkuler Sugiono. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis data menurut model Sugiono. Di antaranya yaitu yang pertama ada tahap deskriptif. Pada tahap ini disebut juga dengan tahap orientasi, karena pada tahap ini menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan, sehingga segala yang diketahuinya serba sepintas. Yang kedua ada tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang menarik, yang penting, dan yang baru dari data yang ditemukan pada tahap pertama, yang kemudian dikelompokkan menjadi kategori baru sebagai fokus dalam penelitian. Yang terakhir yaitu ada tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus penelitian yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, sehingga menemukan tema dengan cara mengonstruksikan data yang diperolehnya menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. Yang ketujuh ada model Strauss dan Corbin. Menurut Strauss dan Corbin, ada 3 langkah besar dalam melakukan analisis data kualitatif. Yang pertama ada open coding, yaitu pada tahap ini peneliti akan berupaya menemukan selengkap dan sebanyak mungkin variasi data. Yang kedua ada axial coding. Pada tahap ini, hasil dari tahap open coding diorganisasi kembali berdasarkan kategori-kategori untuk dikembangkan ke arah proposisi-proposisi. Pada tahap ini dilakukan analisis hubungan antar kategori. Dan yang terakhir ada selective coding.
Pada tahap ini, peneliti menggolongkan kategori menjadi kriteria inti dan pendukung, serta mengaitkan antara kategori inti dan pendukungnya. Yang kedua yaitu ada analisis selama pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan. Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum kita melakukan penelitian sebenarnya. Analisis dilakukan terhadap data hasil dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang kedua yaitu analisis selama dan setelah di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang kredibel. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara yang pertama yaitu memikir ulang selama penulisan, yang kedua tinjauan ulang catatan lapangan, yang ketiga tinjauan kembali dan tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan yang terakhir yaitu upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.